Puji nama Tuhan, selamat malam semuanya, shalom. Haleluya, semuanya bersuka cita pada malam hari ini dan siap memuji nama Tuhan. Yang percaya dan rindu memuji nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih kebaikan-Mu, sukacitamu, kasih setiamu mengiring setiap kami hingga kami boleh ada di tempat ini dengan segala yang terbaik Tuhan. Biarlah kiranya pujian kami, penyembahan kami, nyanyian kami yang keluar dari hati kami ini Tuhan boleh naik sebagai dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kau yang bertahta, Kau yang hadir di tempat ini dari awal hingga akhir dari rangkaian ibadah kami Tuhan. Engkau sendiri yang bekerja di antara setiap umat-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami siap dan rindu untuk memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan bersama-sama, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Katakan Yesus, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari angkat tanganmu dengan
sungguh-sungguh katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, hanya nama-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami cintai. Kau Bapa kami yang setia, tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan setiap kami Tuhan. Kami mau nikmati Engkau, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu puji. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh angkat suaramu dan angkat tanganmu buat Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tangan kita tinggi bersama.
I worship you, Lord. Kami sembah Engkau Tuhan. Sebab Dia hadir menjamah kita. Penuhi kami Tuhan dengan urapan yang baru. Penuhi kami, oh penuhi kami. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Biar pada malam hari ini kami terfokuskan hanya kepada Engkau Tuhan. Hati kami, jiwa kami dan roh kami Tuhan benar-benar terkoneksi dengan Engkau Bapa. I worship you Lord. Sungguh kami bersuka cita atas setiap hari kebaikan-Mu yang kami rasakan Tuhan. Engkau memimpin langkah kami, Engkau memegang tangan kami Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami, ini hati dan jiwa kami Tuhan. Biar ini menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. I worship you Lord. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Amin. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kaulah sumber dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi
bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersama berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Oh, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Nyatakan imanmu, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku. Amin. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Dengan iman katakan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Dialah sumber dari segalanya. Terpujilah namamu Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, dan kami rindu Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami, sukacita kami boleh penuh di dalam Kau, di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya menerima sukacita yang baru, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, come on. Bersukacitalah dalam Tuhan. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Oh, bersuka di dalam Tuhan. Angkat tanganmu katakan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah, mari bersukacitalah. Oh, oh, di dalam Tuhan bersuka. Sekali lagi angkat tanganmu buat Tuhan, come on. Bersuka, mari bersuka, bersukacitalah. Oh, bersuka, bersuka.
Bapak Ibu Saudara, kasih senyum yang paling cantik, yang paling ganteng ke kanan kirimu. Bilang sama mereka, kamu dicintai Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah. Amin. Haleluya. Bersukacitalah pada malam ini bersama-sama. Yang bersukacita saya boleh lihat tangannya terangkat buat Tuhan sama-sama yuk. Nyanyikan buat Tuhan yang dahsyat, come on. Bersuka, bersuka dalam. Mana suaranya buat Tuhan? Hey. Sekali lagi katakan. Oh. Saya ingin dengar suaranya lebih kencang lagi Bapak Ibu Saudara, buat Tuhan katakan bersama. Bersuka. Say bersuka. Come on. Mari bersuka di dalam. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka di dalam. Semua katakan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka di dalam. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka di dalam. Mari semua katakan sekarang bersuka. Bersuka di dalam. Haleluya. Bersuka di dalam. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Semuanya bersukacita, amin Bapak Ibu Saudara. Masih belum terpancar gitu loh dari wajahnya. Cari 5 orang, kasih tos kanan kirimu sekali lagi yang dahsyat dan kuat. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Come on, haleluya. Hidupku ada di tanganmu. Come on. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Dengan iman katakan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Come on say, akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kekuatku, teguhkan imanku. Sambil bertepuk tangan katakan, ku mau, amin, senantiasa segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan sebab apa? Sebab hari ini hari yang terbaik. Come on. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Ini iman kami Tuhan, akan ku pilih.
Bapak-bapak, hari yang terbaik. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sama-sama dengan nyatakan imanmu, katakan, akan ku salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan keagunganku, teguhkan imanku, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan keagunganku. Sekali lagi katakan, oh, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan keagunganku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur. Semuanya katakan, oh, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Haleluya. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Tepuk tangan yang dahsyat meriah buat Tuhan kita. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pada hari ini, persiapkan persembahan kita yang terbaik. Biarlah persembahan yang kita berikan ini boleh menjadi berkat buat banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur, bersukacita, berbahagia, karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan untuk firman-Mu Bapa. Kalau sebentar kami juga akan memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki untuk pelayanan diakonia di tempat ini Tuhan. Kami rindu Bapa, biarlah kiranya tangan-tangan yang memberi ini Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita. Karena kami tahu kami boleh ikut turut campur tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kami Bapa. Kami bersyukur pakai persembahan ini Tuhan lebih lagi untuk menjadi berkat di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi dengan penuh sukacita. Sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari sama-sama buka hatimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melengkapi
mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami rindu terhubung dengan Engkau Tuhan. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sungguh firman-Mu yang menjadi dasar kehidupan kami, otoritas tertinggi dalam kehidupan kami, berdaulat atas kehidupan kami. Itu berarti setiap kami semuanya mau tunduk di bawah terang firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan kemampuan-kemampuan kognitif di dalam kehidupan kami. Kami bisa berpikir, kami bisa berinteraksi, kami juga bisa berinisiatif dan hal-hal yang lainnya lagi. Tapi kami mau menundukkan semua itu di bawah terang firman Tuhan. Agar jangan kami meninggikan logika kami, agar jangan kami mengandalkan kemampuan kami, baik dalam hal berinisiatif maupun berkarya atau apapun juga, kecuali semuanya itu diterangi oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya setiap hari, setiap waktu dalam hidup kami butuh firman-Mu. Dan kami bersyukur dalam ibadah malam hari ini, kami semuanya juga akan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah. Tuhan memberkati senantiasa ibadah ini. Ibadah yang sederhana tetapi menjadi mulia oleh karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami semuanya. Ibadah yang sederhana tetapi menjadi mulia oleh karena firman-Mu yang akan dibentangkan untuk kami semuanya. Berbicaralah dengan sebebas-bebasnya dan gunakanlah hamba-Mu ini sebagai alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Supaya setiap kami semuanya mendengar kebenaran firman-Mu ini, baik hamba-Mu juga yang memperkatakannya, sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Tegur dan arahkan kami seturut dengan kehendak firman-Mu, supaya kami semuanya hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semuanya yang siap mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Hanya begitu saja ya. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Iya. Puji Tuhan.
Saya juga memberi apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman yang sudah melayani musik dan puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati kan ya? Haleluya ya, puji Tuhan ya. Saya juga diberkati luar biasa. Worship leadernya diberi talenta, suaranya luar biasa. Pemusiknya juga begitu. Tapi yang lebih luar biasa karena hati yang mau benar-benar memuji Tuhan. Itu yang jauh lebih besar, yang lebih luar biasa. Kenapa? Ya karena sebetulnya di hadapan Tuhan itu tidak ada suara yang begitu bagusnya sampai-sampai cukup. Hanya gara-gara alasan suara saja ya, membuat Tuhan itu sampai berpaling matanya diarahkan pada kita. Enggak. Saudara tahu kenapa? Karena di sorga itu tidak kekurangan suara yang indah untuk memuji nama Tuhan. Betul ya? Tapi Tuhan melihat hati kita semuanya. Dan tentu saja ini penting untuk juga diingatkan pada seluruh jemaat. Itulah sebabnya malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Mazmur pasal yang ke-103. Mazmur pasalnya yang ke-103. Kita akan sama-sama belajar beberapa bagian dari Mazmur ini. Sekalipun memang tidak seluruh ayat di dalam Mazmur 103 ini kita akan baca, tapi paling tidak kita akan belajar setidaknya dari stansa-stansa pertama atau dalam bait-bait pertama di Mazmur Pujian 103 ini. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Sekiranya nanti waktunya mencukupi, kita akan lanjutkan setidaknya sampai ayat yang kelima. Karena sebetulnya stansa pertama itu dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tapi saya akan bacakan dulu ayat 1 sampai dengan yang ketiga sembari nanti melihat bagaimana waktu yang dipercayakan untuk kita semuanya. Karena saya percaya bahwa firman itu ya, seberapapun satu ayat pun jika kita betul-betul membuka diri untuk kebenaran firman, pasti kita juga akan diberkati oleh firman Tuhan. Coba lihat ayat 1 sampai 3 dari pasal yang ke-103 dari kitab Mazmur. Saya akan membacakan bagi saudara semuanya. Judul yang diberikan oleh LAI adalah Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 4 saya bacakan. Dia juga yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sekaligus ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Puji Tuhan, puji Tuhan. Diberkati kiranya saudara semuanya yang menyimak pembacaan firman Tuhan, terlebih juga yang akan bersama-sama merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu, jelas bahwa penulis Mazmur 103 adalah Daud, dan saudara tahu siapa Daud ini. Memang background dia itu adalah seorang pemuji. Dan menurut saya kalau ada salah satu tokoh di dalam perjanjian baru yang betul-betul adalah seorang pemuji, itu adalah Daud. Secara praktis dalam hidupnya itu dipenuhi dengan puji-pujian. Bahkan ketika dia di dalam keadaan yang paling menyesakan saja, dia itu bahkan juga memuji Tuhan. Kalau sudah lihat misalnya di Mazmur pasal yang ke-77, coba perhatikan baik, Mazmur pasal yang ke-77, perhatikan ya, Mazmur pasal 77, kalau saudara perhatikan, ada bagian-bagian yang menarik yang juga ditulis oleh Daud, di mana dia ini juga terus-menerus memuji Tuhan. Bahkan di bagian-bagian yang lain dari Mazmur tulisan Daud, misalnya ketika dia sedang diserang, dikudeta oleh anak kesayangannya, yaitu siapa? Absalom. Dia ini bahkan menulis, menggubah Mazmur, di mana dia memuji Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan dia. Jadi the spirit of worship dari dari Daud ini begitu luar biasa. Makanya tidak terlalu berlebihan ya, jika bahkan di masa-masa mudanya dengan dia memuji Tuhan saja itu bisa mengusir setan atau roh jahat yang mengganggu Saul. Nah, kamu saya. Jadi keren sekali ini orang.
Saya bisa bayangkan di masa mudanya, sejak ketika dia masa muda saja, ketika orang belum mengenal dia, ketika Samuel belum datang ke rumah papanya. Siapa nama papa Daud? Rafiah? Bukan ya, itu papanya apa? Namanya papanya Daud adalah Isai. Sebelum Samuel datang ke rumah Isai untuk mengurapi dia, saya yakin dan percaya ini orang memang sejak masa mudanya memuji-muji Allahnya. Mungkin di waktu-waktu sela, di mana dia nganggur dalam tanda kutip, nunggu kambing dombanya sedang makan minum, dia mungkin memuji-muji Tuhan dengan kecapi yang mungkin dia juga bawa pada saat dia menggembalakan kambing dombanya. Tapi jelas ini orang adalah betul-betul seorang pemuji yang luar biasa. Dan ini penting sekali. Itulah sebabnya kenapa kita pun juga harus berteladan kepada Daud ini. Bahwa memuji Tuhan itu tidak hanya datang ketika kita di dalam gereja. Oh, gak ada yang amin. Bapak Ibu memang pendiam begini ya. Kalau enggak dipancing amin gitu, enggak amin ya. Padahal sebetulnya ya menurut saya ya tidak usah dipancing juga. Kalau kita sepakat dengan firman-Nya langsung aminkan gitu ya. Karena mengamenkan firman itu bentuk melayani Tuhan. Betul ya? Sudah tahu pelayanan apa? Apa? Waktu sudah amin itu kan pelayanan pada Tuhan kan? Pelayanan apa? Oh, doa, oke. Ada yang lain lagi? Waktu mengamenkan firman itu loh. Setidaknya sudah melayani Tuhan dengan cara apa? Membangunkan sebelah saudara yang mulai ngantuk-ngantuk. Jadi waktu sudah amin, kenceng itu dia bangkit dari tidurnya. Haleluya, enggak ada yang tidur. Makanya penting untuk mengamenkan firman. Nah, puji Tuhan masih ada satu yang amin ya toh. Jadi nanti saya tidak akan pancing-pancing Bapak Ibu ya, yang sepakat dengan firman langsung amenkan saja. Nah, puji Tuhan ya, amin lagi. Anyway, jadi penting untuk belajar dari tokoh ini yang adalah seorang pemuji yang luar biasa. Jika seorang pemuji dalam gereja, maksudnya yang dijadwal untuk memimpin pujian jadi singer atau apapun itu, yang hanya melakukan hal-hal itu ketika dia sedang dalam pelayanan di mimbar saja, saya yakin gak akan powerful tuh cara dia memuji. Betul ya? Karena seharusnya ketika melayani di mimbar itu adalah akumulasi dari kehidupan sehari-hari di mana dia memang suka memuji Tuhan dari hatinya. Sehingga ketika ada di mimbar itu meledak itu kuasanya tuh. Meledak tuh urapannya tuh. Sehingga dirasakan seluruh jemaat. Betul ya? Ada seorang pemuji itu luar biasa. Ya tentu saja sahabat kita tadi pelayan Tuhan yang melayani pujian tadi begitu luar biasa. Saya salah satu fans beliau juga ya toh. Karena bukan hanya suaranya, caranya memuji juga luar biasa. Saya juga diberkati secara pribadi. Tapi saya kenal seorang pemuji yang juga hebat luar biasa. Sudah suaranya menurut saya ini adalah seorang yang nggak terlalu merdu-merdu banget lah dibandingkan dengan banyak WL lain. Dia mungkin bukan salah satu yang termerdu bahkan. Tapi saya tidak mengakui tentang bagaimana cara dia memuji itu betul-betul menginspirasi. Dia kalau memuji itu gak pernah pakai suruh-suruh jemaat itu. Mari sama-sama memuji Tuhan, mari sama-sama menyembah Tuhan. Enggak, begitu dia menyembah saja. Waktu dia menyembah itu menginspirasi jemaat itu juga turut menyembah. Nangkap maksud saya? Itu loh. Jadi spiritnya itu bisa dirasakan, ditularkan. Gitu. Kenapa? Karena setiap hari dia ini seorang pemuji. Tahu dari mana? Anaknya. Anaknya pernah cerita bahwa setiap malam mama itu selalu bangun untuk memuji Tuhan, masuk ke ruang doanya memuji Tuhan seorang diri. Bahkan di tengah kelelahannya, dia selalu bangun memuji Tuhan, berdoa malam setiap waktu. Makanya ketika dia melayani di mimbar itu, dia melayani di gereja yang sederhana, bukan gereja yang ada di YouTube, tapi luar biasa sekali urapannya. Saya pernah menangis ketika dia memimpin pujian, bukan karena pujian yang slow, yang mendayu, bukan. Tapi justru di tengah pujian sukacita itu, hati saya itu meluap dengan sukacita itu, sampai netes air mata itu. Dia kalau memimpin pujian Bapak Ibu ya, itu tidak pernah dibuat-buat atau artificial tuh, nangkep saya? Enggak, keluar dari hatinya, menginspirasi jemaat. Kenapa? Karena setiap harinya dia juga suka memuji Tuhan. Begitu pula juga kita. Tadi saya pernah sampaikan juga, bahwa ketika Daud ini sedang dikudeta oleh anak yang paling disayanginya, Absalom.
Dia ini tetap memuji Tuhan. Loh, kadang-kadang jangankan kau memuji Tuhan, ketika kita dalam persoalan, dalam lembah kekelaman, dalam penderitaan, doa aja susah. Betul ya? Doa aja lo susah gitu loh. Dengar firman tuh pikirannya cuma, aduh ya apa ya mateng, wis deadline ini, aduh mateng. Makanya memang benar kata orang ya, jatuh cinta itu bikin awet muda, jatuh tempo itu bikin cepet tua. Istri saya pernah bilang begini, melihat foto saya 10 tahun yang lalu dengan foto yang terbaru. Lalu istri saya bilang gini, sayang, kok ini tak delok-delok ya, kok koyoke anu ya, cepet tuwek gitu saya. Terus saya bilang begini, kan ngerti masalahnya apa? Gara-gara cicilan, saya bilang gitu. Karena memang jatuh cinta bikin awet muda, jatuh tempo bikin cepet tua sudah. Mikir terus mateng ya apa ya, wis kurang tolong dino ini mateng ya apa, betul kan? Tapi tahukah saudara, bahwa kita tidak akan pernah bisa memuji Tuhan di tengah kesesakan, ketika kita bahkan tidak memuji Tuhan di tengah sukacita. Tapi waktu kita membiasakan diri, melatih diri, memaksa diri untuk terus memuji Tuhan, di tengah situasi seperti apapun, kita akan tetap bisa memuji nama Tuhan. Daud menjadi salah satu contohnya. Ada yang mau tepuk tangan sama-sama dibarengi, yuk puji Tuhan. Coba lihat baik-baik ya. Memang tidak terlalu terlihat ini di Mazmur 103 ini tentang latar belakang dari Mazmur ini. Tidak seluruh Mazmur memang jelas terlihat latar belakangnya. Beberapa terlihat ya, beberapa terlihat, beberapa tidak. Karena memang Mazmur ini bukan termasuk kitab atau buku yang berisi hal-hal yang bersifat narasi. Tidak, beda kalau di dalam banyak perjanjian lama yang lain itu sifatnya narasi. Ceritanya jelas itu, urut-urutannya jelas. Oh ini kemudian ada kejadian ini dan itu jelas karena memang bersifat narasi. Kalau Mazmur ini lebih bersifat puisi. Sehingga kadang-kadang tidak terlalu dijelaskan mengenai apa? Latar belakangnya. Tapi perhatikan baik, menariknya begini. Kalau kita membaca bagian-bagian ini, maka sebetulnya bagian-bagian ini memang lebih bersifat universal. Artinya apa? Bagian-bagian yang kita baca ini bisa kita praktekkan either ketika kita dalam keadaan sukacita maupun dukacita. Maksudnya apa? Ketika kita harus memuji Tuhan, itu bisa dilakukan. Bahkan harus dilakukan, baik di tengah sukacita maupun dukacita. Jadi walaupun tidak terlalu jelas latar belakangnya, tapi ini sungguh bisa kita aplikasikan dan harus kita aplikasikan secara universal dalam semua keadaan hidup kita. Perhatikan bagian yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Oke. Kalau kita menafsirkan atau cara kita membaca Alkitab, terutama bagian-bagian yang bersifat puisi, ini ada satu prinsip yang harus diingat. Yaitu kita harus ingat bahwa bagian-bagian dari kitab-kitab puisi, misalnya Mazmur ini seringkali ditulis dengan cara yang paralel. Dengan cara yang paralel, di mana satu bagian biasanya terkait dengan bagian yang lainnya. Dan biasanya digunakan kata-kata yang bersinonim, artinya apa? Sama maknanya. Oke? Atau artinya bisa berbeda, tapi berbicara mengenai satu hal yang sama. Nangkap ya, saya ulang pelan-pelan ya. Jadi ketika kita membaca atau cara menafsirkan Alkitab, dalam hal ini adalah pola hermeneutik yang tepat untuk kita menafsirkan dengan tepat bagian-bagian dari kitab puisi adalah dengan mengingat bahwa seringkali bagian-bagian dalam kitab-kitab puisi itu ditulis menggunakan kata atau baris-baris yang paralel, di mana satu bagian berhubungan dengan bagian yang lain. Di mana awal atau baris pertama itu bisa memiliki makna yang sama dengan baris kedua. Menggunakan kata yang bersinonim, maknanya sama. Atau maknanya beda, tapi bicara soal satu hal yang sama. Ini tidak ada yang mantu, tidak ada yang, ya oke, baik. Contohnya misalnya, perhatikan ini. Pujilah Tuhan hai apa? Jiwaku. Lalu pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku.
Nah, berkaitan dengan apa yang baru saja sampaikan, sebetulnya jiwaku dan batinku ini memang berbicara mengenai dua hal yang berbeda sebetulnya, karena jiwa jelas berbeda dengan batin. Nah, kamu saya ya? Tapi ini merujuk pada bagian yang sama, yaitu apa? Bagian dalam diri manusia yang bersifat imaterial. Jadi manusia itu Bapak Ibu, itu dibagi menjadi dua bagian. Yaitu bagian yang material atau yang fisik ini, dengan yang imaterial atau yang non fisik. Yang material itu apa? Ya jelas tubuh kita ini, oke ya. Yang imaterial itu apa? Pikiran kita, jiwa kita misalnya, atau roh kita. Lalu kemudian apa lagi? Batin kita, perasaan kita, semua itu adalah hal-hal yang imaterial. Jadi baik jiwa maupun batin sebetulnya sedang berbicara mengenai bagian dari diri manusia yang bersifat imaterial. Dan apa yang ditekankan di sini adalah kita harus memuji Tuhan bukan hanya dengan gerakan-gerakan tubuh secara fisik, tapi juga harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran kita, yang mana ini juga tidak mudah. Betul ya? Bahkan Allah sendiri pernah mengkritik orang-orang Israel. Kenapa? Karena mereka memuji Dia dengan mulutnya, tapi hatinya mengingkari Tuhan. Lihat ini. Dan tahukah saudara, seperti apa yang saya sampaikan di awal, bahwa yang dicari Tuhan itu bukan hanya orang-orang yang fasih dalam memuji, tapi juga yang segenap hati di dalam menyembah. Itu yang dicari Tuhan. Makanya bagian ini dipentingkan, ditekankan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku. Ini mewakili bagian manusia yang non fisik. Dan ini yang harus juga terus menerus kita latih. Caranya bagaimana? Menghayati bagian lirik pujian. Contoh misalnya, waktu lirik pujiannya berkata bersukacita, mestinya kita belajar juga ketika kita melafalkan liriknya, hati kita juga belajar untuk bersukacita. Ketika misalnya lirik pujiannya itu, ingat kasihnya, misalnya ya, ingat kebaikannya, hati kita juga harus tuh pikiran kita mengingat tentang kebaikan Tuhan, mengingat tentang kasih Tuhan. Belajarnya begitu. Jadi apa yang dituliskan dalam lirik pujian yang hendak kita nyanyikan, harusnya kita juga apa? Mengikuti itu. Kalau kita bisa melakukan itu, waduh, kita bisa betul-betul menjadi seorang pemuji yang memuji Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, batin kita. Dan itu yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Makanya agak janggal tuh, kalau orang memuji Tuhan dengan batinnya, dengan segenap hatinya, jika dengan mulutnya saja dia tidak memuji. Nah kamu saya, agak janggal kalau ada orang yang berkata, aku memuji Tuhan sungguh-sungguh kok, walaupun aku gak nyanyi, begitu ya, walaupun aku gak ngomong, tapi aku dengan hati kok. Agak janggal. Kenapa? Karena yang dari hati itu meluap keluar. Nah kamu saya? Jadi kalau hatinya sungguh-sungguh mengatakan sukacita, tidak mungkin raut mukanya itu bersuka. Mikir cicilan. Tidak apa-apa, semakin banyak cicilan doa semakin. Saya ini ngomong begini juga karena menghidupi. Wah, tapi Bapak Ibu sedikit bersaksi saja ya kalau ngomong soal hal-hal itu. Bapak Ibu, saya dan istri ini sepenuhnya melayani Tuhan, artinya kami mencukupkan diri kami melalui apa yang Tuhan berkatkan kepada kami lewat pelayanan-pelayanan kami. Saya tidak melayani demi uang, tidak mencari uang melalui pelayanan juga. Tapi setiap berkat yang kami terima melalui pelayanan itu yang kami gunakan untuk mencukupkan kebutuhan hidup kami. Kenapa saya bilang begitu? Saya sampai dengan hari ini, terpujilah Tuhan ya, tidak pernah meminta-minta pelayanan kepada siapapun. Sama sekali. Saya juga tidak pernah dalam tanda kutip itu mempromosikan diri,
dengan ini dan itu, dengan cara-cara yang macam-macam. Saya tidak pernah lakukan itu. Sampai dengan hari ini, bikin kartu nama pun saya tidak. Saya tidak sedang mengkritik hamba-hamba Tuhan yang punya kartu nama, nggak ada masalah juga, itu memudahkan juga kan, ya toh, dalam beberapa hal. Tapi maksud saya menjagai hati saya. Kenapa? Saya tahu Tuhan yang panggil saya melayani. Saya tahu juga kalau Dia yang panggil saya melayani, Dia juga yang akan sediakan ladangnya untuk saya layani. Itu saya percaya. Dan sampai dengan detik ini, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berdua. Ada waktu ya, ada waktu. Ketika apa? COVID-19, saudara masih ingat ya? Masa-masa sulit sekali. Waduh, saya waktu itu sudah siap-siap untuk kehilangan rumah. Kenapa? Karena rumah yang kami miliki itu masih KPR. Ketika COVID-19 gereja tutup semua kan. Jadi pelayanan cancel semua. Beberapa pelayanan bisa dilakukan online. Tapi susahnya pelayanan online itu juga double-double. Kenapa? Karena kalau misalnya pelayanan online bikin video untuk ditampilkan di YouTube, saya itu satu khotbah bisa ngulang sampai 2, 3, kadang-kadang 4 kali. Sudah tahu kenapa? Karena rumah kami itu memang padat tuh, lumayan padat, even perumahan tapi lumayan padat. Dan banyak orang jualan, jadi sudah bisa bayangkan itu. Ketika poin 3 mau masuk kesimpulan itu, waktu direkam begitu untuk ditampilkan di YouTube, tiba-tiba tok 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 tok, bakwan matang sudah itu. Aduh, ngulang lagi. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih. Dari awal ngulang lagi begitu. Jadi satu kali take itu bisa sampai 3, 4 kali. Sudah susahnya begitu. Persembahan kasihnya 50%. Kenapa ya? Karena memang kondisi seperti itu. Tapi dengar baik-baik. Memilih untuk tetap memuji Tuhan dalam masa-masa sulit, itu justru luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan punya cara memberkati dengan cara-cara yang tidak terfikirkan. Sungguh Bapak Ibu, sehingga sampai hari ini kami tidak pernah terlambat untuk bayar itu. Cara Tuhan itu luar biasa. Dulu saya berpikir cara Tuhan memberkati kami melalui pelayanan. Tapi waktu itu saya bisa melihat, bahkan ketika tidak ada pelayanan, Tuhan tidak kekurangan cara untuk mendatangkan berkat-berkatnya bagi anak-anaknya. Kami memilih untuk tetap melayani Tuhan. Waktu itu saya berpikir begini, saya tidak mau itu tidak pelayanan. Jangan sampai nanti misalnya saya mati karena COVID, misalnya saya mati karena COVID, misalnya kena COVID mati, saya tidak kepengen lalu kemudian jumpa Tuhan, lalu Tuhan bilang ini hambaku yang nganggur, hambaku yang pengangguran, gak melayani hanya gara-gara COVID, saya gak mau begitu. Pilihan saya waktu itu adalah menjenguk ke rumah sakit, mendoakan, yang penting saya mau melayani aja, itu. Tapi tentu saja tidak semudah itu, sebab gak boleh juga sembarangan orang masuk rumah sakit kan juga. Iya, karena protokol kesehatan, akhirnya kami memilih untuk apa? Membuat doa pagi. Yang sampai hari ini kami juga terus jalankan, sudah hampir 4 tahun lebih. Tapi ketika kami memilih keputusan yang tepat, yaitu untuk tetap memuji Tuhan dalam segala peristiwa, dalam segala situasi. Berkat Tuhan juga berlimpah atas kami semuanya. Sehingga sampai hari ini bukan saja rumah yang bisa kami bayar, beberapa hotel dan villa yang kami miliki juga, puji Tuhan, tidak sampai diambil bank. Puji Tuhan ya ada yang amin. Enggak juga, enggak ada itu. Enggak ada hotel-hotel, villa-villa, enggak ada. Ya cuma satu rumah itu ya. Saudara. Enggak usah didoakan juga, saya punya hotel, punya villa sudah ya. Ngapain ya harta di dunia, ngapain ditumpuk-tumpuk. Tapi kalau sudah yang punya ya enggak apa-apa. Yang penting boleh dipakai retreat, haleluya. Perhatikan baik. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang apa? Yang kudus hai segenap batinku. Kata pujilah Tuhan itu diambil dari kata Ibrani barah yang artinya apa? Hormatilah. Dan ketika orang Ibrani menyampaikan kata barah ini artinya mereka harus langsung delosor. Do you know what is the meaning of delosor itu? Jadi mereka harus betul-betul merebahkan diri ke tanah, muka mereka menghadap ke tanah itu. Sujud. Dengan kata lain, waktu Daud bilang pujilah Tuhan, itu juga berarti hormati Tuhan. Dengan apa? Dengan gerakan-gerakan atau apapun yang bisa kita lakukan sebagai wujud hormat kita kepada Dia. Bayangkan itu. Jadi yang pertama ini kita bisa melihat bagaimana kita harus belajar. Memuji Tuhan itu tidak cukup hanya di batin saja. Karena apa yang ada di batin kita, hati kita itu meluap, keluar.
Begitu juga sebaliknya, tidak boleh hanya di muka saja. Tapi itu harus luapan dari dalam hati. Makanya dua bagian yang itu merujuk pada seluruh unsur kehidupan manusia harus terus memuji Tuhan. Saudara, yang kedua perhatikan. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau di awal tadi diserukan untuk apa? Memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap batin. Dikatakan kemudian janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini adalah alasan yang diungkapkan oleh Daud tentang kenapa pentingnya kita memuji Tuhan. Alasan tetap bisa memuji Tuhan adalah dengan mengingat kebaikannya. Kata kebaikannya itu diambil dari kata Ibrani chesed. Chesed bukan keset. Kalau keset itu yang di depan pintu. Chesed itu adalah apa? Kebaikan yang digerakkan karena Allah mengingat perjanjiannya yang kekal. Saya ulang ya. Chesed ini adalah kebaikan yang digerakkan karena Allah mengingat perjanjian yang kekal. Perjanjian apa? Perjanjian untuk menjadikan kita sebagai umatnya sampai selama-lamanya. Perjanjian untuk terus menjadikan kita sebagai anak-anaknya sampai selama-lamanya. Perjanjian yang mengingatkan bahwa apa? Dia akan tetap mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kebaikan Tuhan itu digerakkan karena dia tahu, dia ingat tentang apa? Janjinya yang diikat kepada dirinya sendiri. Janji Tuhan itu tidak diikat kepada siapa? Manusia loh. Tidak. Itu terikat kepada dirinya sendiri. Makanya kalau manusia itu tidak setia, dia tetap setia. Anggap? Karena waktu dia berjanji itu diikatkan dengan dirinya sendiri. Tapi yang menarik adalah bahwa ini menjadi alasan kita untuk kita bisa terus memuji Tuhan, yaitu mengingat kebaikannya. Dan ini lagi-lagi juga sebetulnya tidak gampang. Buktinya apa? Banyak orang yang hari tertentu dia bersaksi, puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan baik, saya baru diberkati Tuhan. Gitu. Misalnya ya, di hari tertentu dia bisa bersaksi begitu. Di hari yang lain, dia sudah nangis-nangis, ya apa Tuhan datang kayak. Kenapa? Karena rupanya satu hari dia merasa diberkati Tuhan, di hari lainnya dia diizinkan Tuhan untuk apa? Mengalami penderitaan, lupa dengan kebaikan Tuhan yang lalu. Tapi Daud tidak begitu. Dari mana? 1 Samuel pasal 17 itu memberitahu kita. Coba lihat dulu ya. 1 Samuel pasal 17 memberitahu kita, membuktikan bahwa Daud ini bukan tipe orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Bahkan dia terus ingat. Dia jadikan kebaikan Tuhan itu sebagai apa? Reminder dalam kehidupannya. Lihat 1 Samuel pasal yang ke-17. Saya akan mengajak saudara untuk membaca di ayat yang ke-37. Ini adalah ayat yang dicatat ketika Daud hendak melawan siapa? Goliat. Hendak melawan Goliat. Nah, sebelum itu bercakap-cakaplah Saul dengan Daud. Lalu Daud berkata sesuatu yang sangat luar biasa. Ini justru adalah power statement Daud itu. Coba lihat ya. Pula kata Daud, ayat 37 dari 1 Samuel 17, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Artinya apa? Daud ingat tentang bagaimana dulu Tuhan pernah melepaskan dia dari cakar singa, cakar beruang. Sehingga waktu ketika dia harus berhadapan-hadapan dengan Goliat, ingatan akan kebaikan Tuhan itu menjadi kekuatan bagi dia. Ini Daud yang tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Waktu dia melawan singa, melawan beruang itu, dia tahu bahwa Tuhan yang melepaskan dia itu. Makanya dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku. Sebelumnya kalau sudah lihat, keren sekali. Daud bilang itu, ketika ada singa atau beruang yang hendak menerkam kambing domba kawananku, aku mengejarnya, menangkapnya, menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Wah, keren sudah. Itu beda tipis sama kita ya. Kalau kita lawan singa, lawan beruang, aku yang dikejarnya, aku yang ditangkapnya. Tapi Daud enggak ya. Tapi tahukah saudara? Dia tahu kalau dia menang bukan karena kehebatannya, tapi karena Tuhan yang melepaskan dia.
Dan itu bukan hanya diingat, tapi jadi reminder. Maksudnya apa? Ketika dia mengalami penderitaan, mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa yang susah, dia ingat kebaikan Tuhan, dan ingatan akan kebaikan Tuhan itu menguatkan dia. Dan begitulah seharusnya kita. Kenapa orang yang di hari Minggu saksi, hari Kemis bisa nangis-nangis? Siapa ini Tuhan, bingung, mateng aku, mati aku, wis apa ya, wis amsyong iki kaisai. Kenapa kok bisa begitu? Lupa tentang kebaikan Tuhan. Bahkan kadang-kadang ketika diingatkan, wis lah, lu itu pasrah wae sama Tuhan. Mbok dipikir, wis Tuhan pasti bisa buka jalan. Itu pasti bisa bantah. Ya emang, dulu dia bisa buka jalan aja nih. Soalnya masalah mes sepele, lagi masalah gede kan ngerti enggak? Repot sudah kalau orang sudah lupa kebaikan Tuhan. Tapi tahukah saudara, mestinya kita tidak berpikir dengan pola begitu. Kalau dulu misalnya ya, kita sakit-sakit kecil, contoh jerawat, dalam nama Tuhan Yesus. Jerawat kering, merotol dalam nama Tuhan. Misalnya Tuhan sembuhkan, gitu. Atau saudara mau datang, loh ini kira hari Kemis rek PDL Roy gitu, datang, mau datang tuh, pas udah mandi, udah siap-siap, lu kepala tiba-tiba cekot gitu. Wis bingung, lihat non dek, atasnya kulkas ada Panadol sih, ada mau enggak gitu. Anaknya bilang, entek mi, kemarin ombe kabeh gitu misalnya. Ternyata hobi gitu. Cemilannya Panadol misalnya itu. Lalu saudara akhirnya berdoa. Sudah berdoa pada Tuhan. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan, aku mau pede loh Tuhan. Aku kepengen merasakan hadirat-Mu loh Tuhan. Kok ngeluh gini, tolong jamah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Begitu selesai doa langsung kepalanya hilang. Oh enggak, bukan kepalanya. Sakit kepalanya hilang, misalnya ya. Misalnya, waktu sakit kepala Tuhan sembuhkan. Giliran kemudian, saudara ditengarai atau didiagnosis penyakit yang lain yang lebih bahaya. Saudara bilang, ya apa ini materi jadi disem cekot-cekot itu ada gini disem saya gitu ya apa ya dong. Saudara jangan berpikir dengan pola begitu, itu keliru. Berpikirnya itu harus begini loh. Kalau dulu masalah-masalah kecil saja Tuhan tolong, maka masalah besar ini pun Tuhan tidak akan pernah melepaskan lagi. Mestinya begitu. Makanya perlu terus mengingat kebaikan Tuhan. Dan itu harus menjadi alasan kita untuk terus mengucap syukur. Terus memuji Tuhan. Karena ingat kebaikan Tuhan. Sudah tahu definisi orang fasik itu apa? Bukan dia tidak percaya Allah ya. Tapi dia tidak pernah mengingat kasihnya Allah. Sehingga terus menerus dalam kebebalannya. So we have to be very careful. Jangan sampai kita tidak ingat tentang kebaikan Tuhan. Dan tahukah saudara kebaikan Tuhan apa? Kebaikan Tuhan itu meliputi bukan hanya perkara jasmani, tapi juga perkara rohani. Coba lihat lagi, kembali di Mazmur 103, perhatikan baik, Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Perhatikan baik, dikatakan begini, dia mengampuni segala kesalahanmu. Ini tentu berbicara soal apa? Soal kebaikan Tuhan yang bersifat rohani. Oke? Dan jelas bahwa itu adalah mutlak kebaikan Tuhan. Maksud saya begini, kalau Tuhan itu tidak memiliki kebaikan dan menganugerahkan kebaikan yang bersifat rohani, maka tidak ada satupun di antara kita malam ini atau sampai kapanpun yang akan datang kepada Tuhan. Maksud saya apa? Menyadari Tuhan, menyembah Tuhan, beriman pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, memuji Tuhan. Gak akan ada satupun di antara kita yang melakukan itu semuanya. Kecuali Allah telah memberikan kebaikan yang bersifat rohani kepada kita. You know why? Sudah tahu kenapa? Karena memang sebetulnya kita ini telah mati rohani. Halo? Roma pasal 6 mengatakan kita ini dulu hamba dosa. Dosa dipersonifikasi, seolah-olah dosa itu adalah Tuhan.
Dan di Roma pasal 6 itu dikatakan bahwa kita itu tidak melakukan hal-hal yang lain selain daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita itu. Jadi hamba dosa itu terus melakukan dosa, tidak mungkin tidak melakukan dosa. Bukan karena terpaksa, tapi justru karena senang melakukannya. Itu dulu kita semuanya. Makanya jangan heran tuh. Kalau ada orang itu bangga justru dengan dosanya itu bangga. Ada ibu-ibu ngumpul sama ibu-ibu. Satu ibu cerita, sorry yo, aku kemarin gak iso dateng. Soalnya gak oleh karo bojoku, aku wis pamit loh. Aku wis pamit baik-baik kok, aku tak ketemu sama konco-koncoku yo. Gak usah, kayak apa? Gitu. Ya wes aku sorry yo gak iso dateng kemarin. Yang satu nih bilang, kan iku yo goblok. Jadi bojo iku ojo. Wong lanang itu ya. Nek mbok gitu, nek gitu terus kamu nurut tambah dijajah lu. Kayak bojoku iku gak wani mbak aku. Dek ning larang tak kerau iso begitu. Mateng. Ada orang itu bangga dengan dosanya itu lo bangga. Padahal istri kan memang harusnya apa? Tunduk pada suami. Tapi ketika dia justru melakukan dosa itu bangga. Ada itu. Betul ya? Dalam hal-hal yang lainnya juga banyak. Begitulah orang yang mati secara rohani itu. Dan sayangnya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk kita bisa hidup secara rohani. Tidak ada. Kenapa? Karena orang yang mati secara rohani itu pasti tidak mungkin bisa merespon hal-hal yang bersifat rohani. Sama kayak orang yang mati jasmani itu loh. Tidak mungkin bisa merespon hal-hal yang bersifat apa? Jasmani. Contoh, sudah pernah maisong? Pernah ya, maisong. Jenazah, belum ditutup petinya, soalnya belum tutup peti. Sudah maisong, lihat datang sama teman, soalnya yang mati ini teman. Gitu. Terus sudah rasan-rasan gini, delok ya, ini didelok-delok ya, dia gantengan pas mati daripada pas urip gitu. Wah ini repot ini ya, ini sudah the spirit of gibah ya gini nih, orang mati jadi dirasani gitu. Ini tak delok-delok ya, gantengan pas mati ya timbangane pas urip. Misalnya, kira-kira ya, saudara ngomong begitu, itu jenazahnya bisa denger enggak? Loh mateng kok denger, mateng. Yang mati itu denger enggak? Enggak. Enggak mungkin saudara ngomong gini, loh gantengan pas mati loh ya. Terus jenazahnya, lambemu sing genah ya. Gitu. Enggak mungkin saudara. Saya ini dulu di gereja yang lama, saya handle hampir seluruh pelayanan pastoral. Khususnya adalah ya kematian. Satu kali saya melayani di Adijasa itu, saat hendak tutup peti itu kami diminta menunggu karena apa? Salah satu anaknya sudah tiba dari luar negeri dan sedang perjalanan dari Juanda. Sampailah mobil, tiba-tiba keluar seorang anak begitu, yang sudah cukup dewasa sebetulnya, wanita perempuan gitu. Keluar itu langsung ke peti jenazah, nangis. Papi, kenapa ninggalin baby? Dipukul-pukul gitu, pok gitu. Keluarga yang lain nangis, wes, papi sama Tuhan, papi karena bangun, gitu. Loh guyu, ini sedih kok guyu. Saudara terlalu bersuka cita ini. Tahukah saudara, walaupun dipukul-pukul, tidak mungkin itu jenazah itu papi ya. Aduh, pasti horome, sing genane. Kenapa? Karena orang yang mati secara jasmani tidak bisa merespon hal-hal yang bersifat sama dengan orang yang mati rohani. Orang yang mati rohani juga tidak mungkin bisa merespon hal yang bersifat rohani. Makanya kalau kita ini bisa beriman, bisa percaya kepada Tuhan, bisa datang bersekutu kepada Tuhan, sehingga kita diangkat oleh Tuhan sebagai anak-anaknya, itu semua karena Tuhan yang memberikan berkat rohani bagi kita. Coba lihat ini ya, ini kita sudah mau berakhir, sebentar saja. Efesus pasal 2, supaya saudara lebih semangat, saya nanti akan memberi saudara hadiah 100.000 cepek jing untuk saudara yang bisa jawab pertanyaan saya. Sungguh saudara, saya tidak akan biarkan saudara pulang sia-sia. Bahkan nanti pertanyaan kedua kalau saudara berhasil jawab, yang pertama nanti adanya cepek jing, pertanyaan kedua kalau saudara jawab saudara boleh pulang bawa keyboardnya, bawa aja nanti. Nanti urusan sama Pak Edi. Coba lihat ya, Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9. Supaya saudara semangat, tak keluarin dulu cepek jingnya. Ini asli loh saudara ya.
Pendeta ya punyalah yang merah-merah begini ya toh, walaupun nggak banyak. Coba lihat ya, Efesus 2 ayat 89. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sudah ikut pembacaannya ya? Oke ya, sekarang pertanyaannya, cepek jing. Menurut saudara, kata itu di ayat yang ke-8 itu dan ayat 9, tadi kan ada kata itu, betul ya? Tak ulangi lagi ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah ini pertanyaannya, ini khusus jemaat ya. Bapak Gembala. Kalau beliau pasti bisa jawab ya. Tapi saya tahu kalau beliau pun bisa jawab ya enggak mungkin tega nerima duit saya. Iya toh. Nih jemaat rodok tego karo pendeta ya. Coba lihat ini. Oke ya, pertanyaannya begini. Kata itu merujuk pada apa? Keselamatan. Oke. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Oh itu keselamatan. Oke. Yang lain. Enggak apa-apa. Kalaupun benar tak sedia lo banyak tenang. Tengok. Keselamatan. Apalagi? Kasih karunia, betul ya? Kasih itu atau kasih karunia? Pemusik semangat ya kalau begini. Apa lagi? Iman, oke. Waduh jebol bandari ini. Tuh mateng aku. Oh masih ada 2, apa lagi? Jawaban sembarang ya lo, enggak tombok aja lo, enggak apa-apa itu. Salah juga enggak akan disalib kok, apa? Kebaikan, oke, apalagi? Kasih karunia hampir sama tadi, yang lain? Ada? Ojo rebutan, enggak jelas. Itu merujuk pada apa? Iman, oke? Baik, puji Tuhan, selamat. Yes, kalau sing bener, puji Tuhan. Memang Tuhan mengasihi hamba-hambanya. Jadi menyelamatkan. Saudara, memang harus diakui ya, kata itu ini kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia memang tidak terlalu jelas merujuk kepada apa. Bisa kepada iman atau kasih karunia atau keselamatan. Tapi kalau kita kembali kepada kaidah bahasa Yunani, kita akan tahu kata itu merujuk kepada apa. Kenapa? Karena dalam kaidah bahasa Yunani itu ada aturan bahwa satu kata yang menunjuk kepada kata yang lain, kata itu kan menunjuk kepada yang lain tuh. Itu gendernya harus sama. Maksud saya begini, dalam bahasa Yunani itu kata benda atau kata sifat itu punya gender maskulin, feminin atau neuter, yaitu netral. Oke? Jadi itu memang begitu memang. Jadi semua kata benda khususnya itu punya apa? Punya gender maskulin atau feminin atau neutral. Dan kata penunjuk seperti kata itu gendernya sama dengan kata yang ditunjuknya. Sama, gendernya harus sama. Jadi misalnya kalau kata yang dipakai untuk menunjuk itu adalah jenisnya feminin, maka pasti yang ditunjuk itu, kata yang ditunjuknya juga jenisnya apa? Feminin. Dan ternyata kata itu gendernya adalah neutral. Sementara semua kata yang lain di dalam ayat 89, iman kek, lalu kasih karunia, semuanya itu jenisnya atau gendernya adalah feminin. Jadi tidak cocok kalau kata itu merujuk pada keselamatan, kayak kasih karunia, kayak perbuatan baik dan yang lain. Tidak cocok. Lalu menunjuk kepada apa kata itu? Nah kalau ada kasus seperti ini, di mana kata penunjuk menunjuk kepada kata yang gendernya tidak ada, berarti itu bicara kepada seluruh prosesnya. Maksudnya apa? Kata itu di sini itu merujuk mulai awal kita itu bisa dihidupkan secara rohani, sehingga karena kehidupan rohani kita bisa meresponi panggilan Tuhan, sehingga kemudian melalui itu kita beroleh iman, beroleh kasih karunia, beroleh keselamatan sampai pada akhirnya. Semua proses itu karena Tuhan. Jadi berkat rohani
bagi kita. Mulai dari awal kita bisa bilang, aku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu bukan pilihan kita, itu karena Tuhan yang memampukan kita. Begitulah berkat rohani daripada Tuhan kepada kita. Dan sungguh tidak hanya berkat rohani yang diberikan Tuhan, tapi juga berkat jasmani. Ayat yang terakhir, saya tadi cita-citanya, tadi kan saya khotbah sekitar jam 7:10. Cita-citanya jam 8:15 sudah selesai. Ya toh, maksimal. Tapi ini sudah jam 8:05. Tapi enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa ya. Kan saudara enggak rugi kan? Masuk rugi. Oh yang ngomong saya, yang ngadek saya kok gitu. Jadi nek kesel-keselan sing kesel saya gitu. Dan pembicara itu khotbah lama, khotbah pendek, podo ae. Sudah tahu podo apanya? PK-nya mateng itu. Enggak lah, saya datang ke tempat ini tidak untuk PK ya, tidak memikirkan persembahan, amplop dan yang lain-lain. Enggak. Sudah tahu kenapa saya tidak mikirkan itu? Bukankah karena saya kudus? Bukan karena itu juga. Saya tidak mau mikir itu karena sudah ada bagiannya untuk mikir. Jadi saya tinggal khotbah saja. Coba perhatikan ayat yang terakhir. Ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia dan rahmat. Bagian 3 ayat yang terakhir, perhatikan bagian ayat yang ketiga yang terakhir, yang menyembuhkan segala apa? Penyakitmu. Memang ya, konteksnya ini bicara hampir semuanya tentang berkat rohani. Mulai dari apa? Mengampuni segala kesalahan, menebus hidup kita dari lubang kubur, memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Semuanya berkaitan dengan berkat rohani. Tapi tentu kita tidak sangkali bahwa Tuhan itu bisa bukan hanya memberkati secara rohani, tapi juga secara jasmani. Dalam beberapa situasi, berkat rohani dan jasmani ini bahkan berbarengan diberikan. Contoh, orang yang disembuhkan Tuhan, lalu beriman kepada Tuhan, ini berkat rohani plus berkat jasmani. Betul ya? Jadi tentu tidak masalah seandainya kemudian kita mempercayai melalui ayat ini bahwa Tuhan bukan hanya memberikan berkat rohani, tapi juga berkat jasmani. Dan semua hal itu haruslah mendorong kita untuk selalu mengingat kebaikannya. Saya akan beri waktu kepada saudara. Ini tak tutup supaya saudara semakin lega. Gitu. Saya akan memberi waktu untuk saudara, 1 menit saja. Untuk setidaknya mengingat kebaikan Tuhan. Teman-teman pemusik bisa mengambil tempat untuk kita akan segera mengakhiri. Saya ulang sekali lagi ya. Saya akan beri saudara waktu untuk saudara mengingat kebaikan Tuhan. Saya tidak tahu apa. Mungkin ketika Tuhan menyembuhkan Bapak Ibu dari sakit penyakit. Atau mungkin ketika Tuhan tiba-tiba memberikan berkat ketika kita di masa-masa yang kesesakan secara finansial. Macam-macam. Atau misalnya ketika sudah bergumul tentang keadaan rumah tangga Bapak Ibu dan Tuhan memulihkannya. Saya tidak tahu. Tapi saya ingin setiap saudara semuanya malam hari ini dengar saya baik-baik. Ingatlah tentang kebaikan Tuhan. Jadikan itu alasan untuk kita terus memuji Tuhan. Mari tundukkan kepala sama-sama. Pejamkan mata saudara. Tundukkan kepala. Ambil waktu teduh di dalam Tuhan. Dan tarik memori Bapak Ibu tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mari ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Jadikan itu sebagai reminder dalam hidup saudara. Supaya ketika waktu-waktu yang sesak, waktu-waktu yang kita mungkin mencucurkan banyak air mata dalam hidup kita. Kita tetap akan dikuatkan oleh karena mengingat apa yang pernah dilakukan Tuhan. Dan kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, sanggup tolong kita. Jangan gentar, hari ini sampai masa depan pun Tuhan yang sama juga pasti akan sanggup menolong kita semua. Terima kasih Tuhan, thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan.
ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sama-sama serukan pada Tuhan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita ulangi dari awal. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Amin Tuhan, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari angkat tanganmu sama-sama, arahkan dirimu pada Tuhan. Katakan, ku takkan lupa. Ini adalah deklarasi iman kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah lupa kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami juga tidak akan lupa anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami akan terus mengingat kebaikan-Mu. Amin Tuhan. Oh, Dia penuhkan.
besar kasih Allah pada kita. Mari belajar sungguh-sungguh memuji dengan segenap hatimu. Katakan besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kasih Tuhan yang besar bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh diingatkan Tuhan. Supaya kami boleh belajar terus menjadi pemuji-pemuji yang juga memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Dengan segenap perasaan batin jiwa kami. Bahkan juga dengan gerakan-gerakan tubuh yang memungkinkan kami lakukan itu sebagai wujud hormat kami kepadamu, kasih kami kepadamu. Kami juga bersyukur diingatkan Tuhan. Untuk kami terus belajar bersyukur memuji Tuhan dalam semua keadaan-keadaan kami. Belajar dari Daud yang dalam kesesakan pun dia terus memilih memuji Tuhan. Oleh karena dia selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan baginya. Terima kasih Tuhan. Kami pun juga mau mengingat kebaikan-Mu yang telah menyembuhkan kami semuanya. Memulihkan kami semua, memberkati kami semuanya, memberi jalan keluar bagi kami semuanya, bahkan memelihara setiap kami semuanya. Mulai malam hari ini, kami tidak mau dikendalikan oleh rasa khawatir, takut kami tentang masa depan kami. Kami mau memilih itu tetap memuji Tuhan, sebab kami tahu kalau di hari esok Tuhan izinkan kami ada, di hari esok itu pula kasih setia Tuhan pasti juga akan dilimpahkan bagi kami semuanya. Diberkati kiranya seluruh jemaat dari Persekutuan Doa El Roy, baik yang ada di Surabaya, Jember, di tempat-tempat manapun, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terutama juga untuk Bapak Gembala kami, mentor rohani, bahkan juga Bapak rohani kami semuanya, Bapak Pendeta Edi juga Tuhan memberkati senantiasa, beri umur panjang dalam hidup beliau, beri sehat, sukacita, bahagia. Kiranya beliau dengan matanya melihat anak cucunya bertumbuh melayani Tuhan. Hidup nikahnya juga Tuhan berkati, dijagai terus penghidupan dan kebutuhan-kebutuhan baik pelayanan maupun keluarga beliau. Tuhan pakai juga jemaat-Mu untuk menunjukkan kasih-Nya kepada gembala, baik dengan memberikan persepuluhan maupun persembahan-persembahan khususnya. Sehingga melalui itu semuanya, mereka semuanya juga memberi kepada Tuhan. Dan juga hamba-hamba Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita semuanya diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama berkata, amin, puji Tuhan. Ya, firman Tuhannya luar biasa malam hari ini ya. Ingat, kita apapun yang kita bisa dapatkan, bisa terima. Kesehatan, ya kesuksesan, apapun yang kita bisa dapat terima ya. Bahkan apapun yang kita bisa lakukan, itu hanya kebaikan Tuhan saja. Itu ya, karena Tuhan baik bagi kita. Amin. Bahkan tadi dikatakan, kita itu bisa selamat aja tuh hanya kebaikan Tuhan saja. Bukan karena kita hebat, kita tidak. Dan kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Amin. Saudara dan saya tidak akan bisa. Ya, apa yang kita bisa lakukan itu dalam 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 6. Itu hanya kesanggupan Tuhan, bukan kesanggupan kita. Kita ini lemah. Ya, hanya kesanggupan Tuhan yang membuat kita tuh bisa. Ya, bukan kesanggupan kita. Karena Wahyu 3 ayat 8. Kekuatan kita ini tidak seberapa kata Tuhan. Engkau tidak bisa buka pintu berkat itu. Aku yang akan buka pintu itu, bukan kamu. Kamu tidak bisa apa-apa. Kesanggupan Tuhan itu yang membuat kita itu bisa menerima. Dan kita sekali lagi tidak pernah bisa membalas kebaikan Tuhan.
Kalau saudara bisa bawa banyak petobat-petobat baru, itu bukan karena saudara mau membalas kebaikan Tuhan, tidak. Tapi karena saudara mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Ya, hanya bisa mengucap syukur atas kebaikan. Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan, itu hanya ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikannya. Dan yang luar biasa kebaikan yang Tuhan yang berikan kepada kita, tubuh dan darahnya. Dan kami mengucap syukur, bersyukur juga untuk firman yang sudah kami dengar. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Putut Petra Tuhan, yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau juga memberkati hidupnya Tuhan. Biarlah kiranya perkenanan Tuhan senantiasa ada di dalam hidupnya, sehingga kemanapun beliau melangkah Tuhan, penyertaan-Mu dan nama-Mu yang ditinggikan Tuhan melalui apa yang dia perbuat. Kau yang turut campur tangan dalam kehidupannya, keluarganya, kesehatannya, pekerjaannya, apapun yang dilakukan olehnya Tuhan. Tuhan Yesus yang senantiasa turut campur tangan. Kami mengucap syukur, saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati kembali tangan-tangan yang memberi ini Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, ini ucapan syukur kami. Sungguh tiada hal yang dapat kami mampu untuk balaskan, untuk membalas cinta kasih-Mu Tuhan. Ini yang kami punyai, biarlah ini menjadi persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi dengan penuh sukacita. Sama-sama kita mau katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Bapak Putut sudah bagian firman Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, saya juga terima kasih atas doa Bapak Ibu sekalian. Saya sudah sembuh, itu kasih dan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, saya waktu yang berapa lalu saya tidak akan mungkin ya kalau tidak akan ibadah. Kalau kecuali tidak bisa jalan. Kemarin memang sudah tidak bisa jalan. Berdiri aja sakitnya luar biasa ini ya. Ini saya tidak bisa jalan, berdiri aja sudah sakit, apalagi mau jalan melangkah, apalagi naik turun tangga. Ya, tapi kan Bapak ada yang jemaat berkata, juga anak-anak berkata, wah ini apa tulang keropos ini. Ada yang bilang asam urat, ada yang bilang rematik ini ya. Lalu anak saya Meta bilang, ayo bawa ke dokter aja. Kan nanti lihat, kan mereka semua jemaat sudah tahu. Sejak saya bertobat, ya, saya itu sudah komitmen sama Tuhan. Saya kan kena gangguan jantung waktu saya bertobat ya. Saya bergumul 2 tahun dan saya belajar firman ya selama 2 tahun tuh. Saya belajar sendiri sama Tuhan ya. Akhirnya saya disembuhkan tanpa obat ya. Dan sejak itu saya komitmen sama Tuhan. Saya tidak akan pernah minum obat. Saya tidak akan pernah ke dokter dan saya juga tidak akan ke hospital. Ya pernah waktu kena Omicron itu 40, panasnya 40. Ya semua sudah takut karena sudah tahu tidak mau ke dokter, tidak mau minum obat ini. Tapi Tuhan bela langkah iman saya. Tuhan sembuhkan saya. Ya karena kebaikan Tuhan saja. Habis itu ya memang kok agak lama ini Tuhan saya. Memang ada satu kesalahan saya karena saya sudah itu kehilangan
pujian penyembahan dengan Tuhan. Biasanya setiap malam saya tuh ada pujian penyembahan sama Tuhan. Sudah karena di TV satu kali saya lihat TV, kok ada film koboi, lalu YouTube, wah tak putar terus. Jadi sering nonton, jadi malamnya sudah lupa pujian penyembahan. Sudah berbulan-bulan sudah ada pujian penyembahan. Baru diingatkan Tuhan. Waktu malam itu saya mulai pujian penyembahan sama Tuhan. 3 malam saya pujian penyembahan Tuhan. Bisa ngadek, bahkan bisa berlari. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya, karena saya sudah kehilangan waktu saya untuk memuji menyembah Tuhan. Aku tidak harus memuji menyembah Tuhan terus, tidak boleh berhenti. Setelah 3 malam saya memuji menyembah Tuhan, ini kaki ini kok bisa, kok enak, kok enteng ya, bahkan bisa naik turun lu cepet lu, wah puji Tuhan. Cuma kena di mata ya, mata belean ya, tahu tidak apa-apa ya, sudah mulai sembuh, puji Tuhan ya. Tetap saya tidak pergi ke dokter, tidak minum obat ya, karena saya punya dokter di atas segala dokter yang baik ya, dan Tuhan sembuhkan saya ya. Terima kasih atas doa Bapak Ibu yang sudah mendoakan saya ya. Untuk pengumuman nanti sebentar kita ada rapat sebentar ya, untuk pengurus sebentar aja, sebentar kita ada rapat. Oke. Kita supaya cepat kita bangkit berdiri, kita akan tutup ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kalau kami ada sampai saat ini sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma sampai saat ini, itu hanya kebaikan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terutama penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini, itu juga hanya kebaikan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami hanya bisa lakukan, hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami malam hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, zaman Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan itu menjadikan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami juga bersyukur, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan. Kaki hambamu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Hambamu bisa berjalan, bahkan bisa melompat, bisa menari, memuji Tuhan, bahkan berlari untuk memuji muliakan nama Tuhan. Itu hanya kebaikan Tuhan saja semata-mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan sudah sembuhkan kaki hambamu, Tuhan juga sudah sembuhkan mata penglihatan hambamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih, hambamu boleh meresponnya lebih lagi semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun pergumulan jemaat, dalam pergumulan keuangan, ekonomi, dalam pergumulan, dalam pekerjaan bisnis, dalam pekerjaan rumah tangga, apapun pergumulan jemaat Tuhan yang campur tangan. Sebab jemaat sedang mencari pekerjaan yang dipasangan hidup, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan dimana berada Tuhan yang cukupkan. Tuhan curahkan berkat dari utara, selatan, barat tercurah untuk setiap kebutuhan jemaat El Roy dimanapun berada. Anak jemaat juga jemaat yang bekerja bisnis Tuhan memberkati, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan, buat mereka semua lancar, berhasil, sukses. Mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, buat mereka juga berhasil. Tuhan memberkati, tambahkan mereka akal, budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, semangat belajar, dan juga dijauhkan mereka dalam pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka boleh raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk setiap pelayanan PDL Roy.
baik itu jadwal-jadwal dari pusat sampai cabang-cabangnya, yang ada di Manado, yang ada di Jember, yang ada di Perak maupun Pondok Chandra ini. Tuhan yang memberkati, dan juga semua kebutuhan PDL Roy Tuhan sudah sediakan, sudah cukup, termasuk tempat ibadah dan juga sekolah Alkitab. Dan kami juga berdoa mereka yang sudah Tuhan jadikan saluran berkat untuk bagi kami PDL Roy, kembalikan lipat-lipat ganda, termasuk tim musik WL, Tuhan yang memeliharkan berlipat-lipat ganda. Pak dengan juga hambamu Bapak Pendeta Putu, Tuhan yang sudah jadi saluran berkat kami malam hari ini, tambahkan hikmat marifat, semua kebutuhan mereka dicukupi oleh Tuhan, bersama istri dan anak-anak. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga menyerahkan ibadah besok malam ada PDL Roy di Perak, lusa malam ada PDL Roy di Jember. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Negara bangsa kami Indonesia ini Tuhan yang selamatkan. Pemerintahan yang ada saat ini Bapak Pendeta Bapak Joko Widodo diberkati oleh Tuhan, dijauhkan musuh-musuh dari luar, musuh-musuh dari dalam. Kami semua hamba Tuhan yang melayani, tambahkan kerendahan hati, kami bergandengan tangan sama-sama melayani Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, dan pasti selamat dari kesusuan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita uang muslim kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah, menyertai mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.